Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi, menggugah jiwa, segarkan hati, kobarkan nurani untuk bersaksi. Sekali peristiwa, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedangkan murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia anak tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Sahabat Santo Paulus, Anda pasti pernah mendengar sebuah pernyataan, sirik tanda tak mampu. Pasti pernah kan? Apa tuh artinya? Artinya adalah seseorang merasa iri hati atau cemburu terhadap sesamanya karena sesamanya itu lebih dari dia, lebih hebat, lebih kaya, lebih pintar, lebih cakep, dan lain-lain. Jadi, sirik itu timbul karena seseorang merasa tersaingi. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda pernah merasa cemburu, iri hati, atau sirik terhadap sesama Anda? Atau apakah Anda pernah merasa dicemburui, diiri hati, atau disiriki oleh sesama Anda? Pasti pernah juga. Nah, kalau pernah, mana yang lebih sering Anda alami? Dicemburui oleh sesama Anda atau Anda mencemburui sesama Anda? Sepertinya yang kedua nih. Sepertinya Anda suka iri hati pada orang lain. Nah, sebenarnya kalau kita mau sadar bahwa ternyata rasa cemburu atau iri hati yang kita rasakan terhadap sesama kita justru merugikan diri kita sendiri. Kita sendiri yang tersiksa akibat perasaan itu sebab kita sendiri yang bergulat dengannya, yang akhirnya membuat kita stres atau bahkan malah terpuruk. Atau bahkan kita malah merencanakan hal buruk pada sama kita itu yang akhirnya membuat kita berdosa. Sahabat Santo Paulus, Injil yang saya bacakan tadi berkisah tentang orang-orang sekampung Yesus menolak dia. Mereka menolak dan kecewa pada Yesus karena iri hati dan cemburu. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka iri hati kepada Yesus? Karena Yesus hebat. Yesus bisa melakukan banyak mukjizat, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa mengajar dengan baik, dan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib lainnya. Dan apa yang melatar belakangi rasa iri hati mereka itu? Karena mereka mengenal dengan baik latar belakang keluarga Yesus yang adalah keluarga sederhana. Maria, seorang wanita biasa, dan juga Yusuf, seorang tukang kayu. Sehingga mereka bertanya-tanya dengan nada sinis, dari mana diperolehnya hikmat itu? Kok dia bisa melakukan mukjizat-mukjizat? Bukannya dia itu anak tukang kayu ya? Dia itu kan anak Maria. Sok banget. Itulah pertanyaan sinis yang mereka lontarkan kepada Yesus dan keluarganya. Kemampuan Yesus yang membuat mereka iri hati akhirnya menjalar juga kepada keluarga Yesus. Nah,
Sebenarnya orang-orang yang cemburu dan iri hati kepada Yesus ini adalah kebanyakan dari golongan yang bisa dikatakan golongan kalangan atas atau berpendidikan. Mengapa saya katakan begitu? Mereka itu merasa derajatnya direndahkan karena seorang anak tukang kayu berhasil membuat mereka takjub. Mereka merasa dihina karena diajari oleh seorang yang berada di bawah kelas mereka. Intinya, mereka merasa dilecehkan karena mereka diajari oleh seorang anak tukang kayu. Mereka tidak menerima realitas itu sebab rasisme masih kuat di kalangan mereka. Lalu ketika Yesus ditolak oleh orang-orang sekampungnya, Yesus tidak terlalu merasa heran dengan kenyataan itu karena Yesus sudah menyadari semuanya itu. Banyak nabi sebelum dia sudah mengalami hal yang sama. Maka dengan nada kecewa Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Nah, karena Yesus ditolak oleh orang-orang sekampungnya, maka Yesus tidak melakukan mukjizat di kampungnya itu. Yang akibatnya adalah orang-orang sekampung Yesus itu menjadi jauh dari rahmat Allah. Mereka tidak mendapat berkat dan mereka tidak diselamatkan oleh Yesus. Sahabat Santo Paulus, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita pernah menolak sesama kita karena mereka lebih dari kita. Kita iri hati terhadap sesama kita karena kelebihan mereka, sementara kita selalu merasa kekurangan. Mungkin juga kita sudah pernah berusaha menyingkirkan sama kita karena kita merasa tersaingi. Dengan berbagai cara kita menjatuhkan mereka dengan tuduhan-tuduhan palsu atau dengan kata-kata sinis. Maka berangkat dari pengalaman Yesus dalam Injil tadi, marilah kita bertobat dengan cara mengubah diri ke arah yang lebih baik. Jangan pernah menolak sama kita hanya karena iri hati, cemburu, atau sirik. Jangan habiskan waktu Anda terhadap perasaan-perasaan murahan itu. Supaya apa? Supaya kita tenang dalam menjalani hidup ini, supaya kita tidak jauh dari rahmat Allah, dan yang lebih penting lagi adalah supaya kita kelak diselamatkan oleh Yesus. Karena ternyata kalau kita suka menolak sesama kita, itu berarti sama dengan kita menolak Yesus. Karena Yesus pernah berkata dalam satu kesempatan, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Amin.